Jumlah kelereng Akmal dan Fajar adalah 48 buah. Perbandingannya adalah Akmal banding Fajar itu perbandingan 5:7. Terus yang diketahui di soal adalah jumlah kelereng mereka. Berarti ini kita jumlahin dulu. 5 tambah 7 itu hasilnya adalah 12, sementara jumlah kelerengnya itu adalah 48. Kenapa ditambah? Karena yang diketahui adalah jumlah kelereng. Kalau nanti diketahui selisih, berarti ini 5 kurang 7 ya. Sekarang kita cari dulu masing-masing kelereng Akmal dan Fajar. Kita mulai dari Akmal dulu. Akmal itu kan perbandingannya 5 nih. Berarti 5/12, sementara untuk Fajar 7 kan, berarti 7/12 kita kalikan sama-sama dengan 48. Ini juga 48. Terus 48 kita bagi dulu sama 12, ini sama. Hasilnya berapa? 4 dong ya. Ini juga 4. Nah, 5 kali 4 adalah 20, terus Fajar adalah 28. Nah, ini kita bisa buktiin nih, Akmal kan 20, Fajar 28. Kalau kita cari perbandingannya 20/28, itu hasilnya adalah 5:7. Sama-sama dibagi dengan 4. Terbukti. Terus yang diketahui 48 buah. Sekarang kalau kita jumlahin, benar ya, 48 buah. Tapi di soal yang diketahui adalah selisih. Berarti tinggal dikurang aja. 28 kurang 20 berapa? 8 dong ya. Berarti jawabannya adalah A, 28 buah. Untuk membuat 9 loyang kue itu adalah 9 ya. Sementara tepung dibutuhkan adalah 6 ya. Terus suatu toko ingin membuat 12 kue. Dia ingin buat 12 kue nih. Oke, 12 ya. Terus yang ditanya dia butuh berapa tepung. Kita tentukan dulu ini perbandingan senilai apa berbalik nilai. Kue itu kan dari 9 ke 12, naik dong ya. Nah sekarang tepungnya kira-kira naik atau turun? Ya harus lebih banyak. Nah karena sama-sama naik, maka ini adalah perbandingan senilai. Ini saya misalkan X ya. Berarti kita cari adalah X. Caranya adalah tinggal dikali silang aja kayak gini. 12 dikali dengan 6 dibagi dengan 9. Ini bisa. Soal berikut, sebuah mobil memerlukan 15 liter bensin, berarti ini liter butuh 15, jarak yang bisa ditempuh 240 km, berarti jaraknya 240 km. Jika mobil akan menempuh jarak 560 km, maka berapa banyak bensin yang harus diperlukan? Karena semakin jauh, maka bensinnya harus semakin banyak atau naik juga ya. Ini juga jaraknya semakin naik. Nah ini sama seperti tadi ya. Saya misalkan ini X, maka cara pengerjaannya tinggal disilang aja. Karena ini adalah perbandingan senilai. Kita kali silang kayak gitu. Berarti 15 dikali dengan 560/240. Ini ada sama-sama 0, kita coret aja. Terus kita cari ada nggak yang bisa disederhanain. Ini bisa ya. 15 sama 24 itu sama-sama bisa dibagi dengan 3, ini jadi 5, ini jadi 8. Terus 56 sama 8 itu juga bisa kita sederhanain. Saya ganti warnanya deh biar lebih enak ya. Yang 56 sama 8 itu bisa kita sederhanain 7 ya, karena 7 kali 8 adalah 56. Berarti ini sisa 1. Nah, tersisalah 5 kali 7 terus dibagi dengan 1. Hasilnya adalah 35 liter yang diperlukan. Maka jawabannya adalah C. Kalau misalnya teman-teman nggak mau sederhanain, boleh saja 15 kali 560 terus dibagi 240. Coba deh dicari. Jawabannya pasti 35. Sebuah peta memiliki skala. Skala itu adalah 1:1.200.000 ya. Kok 200 sih? 1.200.000. Ini jarak sesungguhnya ya, atau jarak sebenarnya. Terus yang di soal ditanya adalah kalau misalnya 8 cm, berarti ini berapa jarak sesungguhnya? Cara pengerjaannya kayak tadi ya. Ini perbandingan senilai, kita kali silang aja, terus dibagi dengan 1. Berarti X sama dengan 1.200.000 dikali dengan 8, terus dibagi 1. 1 kan nggak masalah ya. Tetap hasilnya sama. Terus 12 kali 8 itu adalah 96. 96 tinggal ditambah 0 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini masuk dalam kategori cm. Di soal yang ditanya adalah kilometer. Ya udah, tinggal kita ganti aja ke kilometer dengan menghapus 5 nol lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya adalah 96 km. Jawaban untuk soal ini adalah C, 96 km.
Dalam suatu kelas terdapat 36 orang siswa dalam suatu kelas ya. Jadi soal ini biasanya mengecoh. Dalam suatu kelas berarti totalnya ya. Total siswa itu adalah 36 orang. 15 diantaranya adalah laki-laki. Berarti laki-laki adalah 15. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan yang ditanya adalah laki-laki banding perempuan. Sementara di soal perempuannya nggak ada ya. Perempuan nggak ada. Nah, kita cari dulu jumlah perempuan dengan cara dikurang aja. 36 kurang dengan 15. Itu hasilnya adalah 21 ya. Nah, laki-laki adalah 15, perempuannya adalah 21, maka perbandingannya adalah tinggal kita sederhanain aja. 15 per 21. Sama-sama dibagi 3, ini jawabannya 5, ini jawabannya 7. Maka soalnya adalah jawabannya adalah 5 banding 7. Yang soal ini jawabannya adalah D ya, 5 banding 7. Setelah bekerja 7 hari, ayah memperoleh upah 350.000. Berarti hari sama upah ya. 7 hari bekerja dapat duit 350.000 rupiah. Terus setelah 9 hari bekerja, ayah mendapatkan upah. Nah, kalau 9 hari dia dapat duit berapa? Duitnya harus lebih banyak dong ya. Berarti ini naik, terus ini naik. Perbandingannya adalah senilai. Ini ada 2 cara pengerjaannya. Yang pertama, kalau kita cari dengan perbandingan senilai, berarti ini saya misalkan X ya. Ini saya bikin warna kuning. Ini berarti kita kali silang. X-nya sama dengan 350.000 dikali dengan 9 terus dibagi dengan 7. Nah, ini bisa nih kita sederhanain. 350.000 dibagi dengan 7 berapa? 50.000 dong ya. 50.000 dikali dengan 9. 50.000 kali 9 adalah 45. Berarti 450.000 ya. Jawabannya adalah A. Ini bisa pakai logika sih. Setelah 7 hari bekerja dapat duit 350.000 kan. Jadi 350.000 dibagi dengan 7. Jadi sehari dapat upah 50.000. Nah, kalau bekerja selama 9 hari berarti ya udah 50k kali 9 aja. Hasilnya adalah 450.000. Jawabannya sama ya. Jadi terserah mau pakai cara yang mana. Sebuah ruangan yang kotor memerlukan waktu 18 menit. Waktunya adalah 18 menit. Dihabiskan oleh 5 orang. Berarti orangnya ada 5 ya. Bila ruangan tersebut hanya dibersihkan oleh 3 orang, berkurang nih orangnya. Kira-kira waktu yang diperlukan adalah, nah karena orangnya sedikit atau turun, maka waktunya bisa jadi lebih lama. Kan sedikit yang kerja, jadi waktunya jadi lebih lama. Nah, kalau kayak gini, ini soalnya adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena ini turun, ini naik. Soal-soal sebelumnya sama-sama naik, ya kan? Nah, itulah perbedaan antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, cara kerjanya adalah kita kali kayak gini, nggak perlu di cross. Kalau bersenilai kan kita kerjanya kayak gini kan. Nah, itu untuk senilai. Kalau berbalik nilai, cara kerjanya kita lurusin aja kayak gini. Berarti nilai X-nya adalah 18 dikali dengan 5 dibagi dengan 3. Ini bisa nih disederhanain jadi 6. Terus 6 kali 5 adalah 30 menit. Maka jawabannya adalah A ya. Tapi kalau misalnya kita bikin menggunakan cara senilai, ini bakal salah jawabannya. X sama dengan 18 kali 3 bagi dengan 5. Ini nggak bisa disederhanain, nanti dapat desimal. Sementara kita lihat soalnya adalah bilangan bulat semuanya ya. Berarti perhatiin cara menentukan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Makanan yang disediakan pengusaha ternak cukup untuk 20 ekor sapi selama 30 hari. Jadi ini cluenya ya, 20 ekor sapi selama 30 hari. Jadi sapinya ada 20, makanannya bisa habis selama 30 hari. Hari aja ya, jangan makanan. Hari sama dengan habis 30 nih. Terus jika sapinya dijual 5 ekor, berarti dikurang 5 ya. Sapinya tersisa 15. Nah, kira-kira makanannya bisa lebih lama atau bisa lebih cepat habis? Karena sapinya tinggal sedikit, berarti makanannya jadi lebih lama habis dong ya. Nah, ini turun, sapinya sedikit, sementara harinya lebih banyak naik. Berarti ini perbandingan berbalik nilai, bukan senilai.
Berarti kita untuk mencari nilai X-nya, saya keluarin 5 aja ini ya, biar nggak bingung. Caranya adalah jangan di cross kayak gini, 20 kali 30, 20 kali 30, terus dibagi dengan 15. Kita lihat mana yang bisa disederhanain, ini sama ini aja ya. 30 bagi 15 kan bisa, ini dapat 2, ini dapat 1. Nah, tersisa 20 kali 20 adalah 40 hari. Jawaban soal ini adalah C, 40 hari. Sangat gampang banget. Juga jenis perbandingan berbalik nilai. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 16 hari. Waktunya 16 hari, diselesaikan oleh pekerjanya 5 orang. Nah, agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari, saya mau kerjanya harus 10 hari doang, nggak mau 16 hari. Berarti ini turun ya harinya. Sementara pekerjaannya biar cepat selesai harus ditambah alias naik. Berarti kita mencari nilai X-nya. X-nya adalah karena berbalik nilai, cara pengerjanya kayak gini nih. 16 kali 5 terus dibagi dengan 10. Ini bisa disederhanain, 15 sama 15 sih? 5 sama 10 itu sama-sama dibagi 5, ini dapat 1, ini dapat 2 ya. Nah, ini juga bisa langsung disederhanain. 16 sama 2 biar lebih gampang. 16 sama 2 itu jadi 8, ini sisa 1. Maka hasilnya adalah 8 orang ya. Tapi hati-hati dengan soal kayak gini. Nanti kalau misalnya kita jawab 8 itu salah ya. Karena pertanyaannya adalah maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Tambahan pekerja. Nah, ini kan ada 5 orang nih yang udah kerja. Butuhnya 8 orang. Berarti tinggal tambah 3 orang biar genap 8 orang. Maka jawabannya adalah 3. Jadi hati-hati ya kerjain soal kayak gini. Jawaban yang benar adalah 3 orang, bukan 8 orang. Karena yang ditanya adalah tambahan pekerja, bukan jumlah total atau total pekerjanya itu harus berapa ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.